Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Teo Samudi Cunami Arizona. Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 7 pada mata kuliah pemrograman berbasis orientasi objek. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perspektif saya tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi dengan bertemakan kasir yang kami namakan Accurate Cashier. Saya sendiri di kelompok ini, saya sebagai programmernya. Nantinya saya akan mendemokan aplikasinya, lalu saya akan mendeskripsikan fitur-fitur aplikasinya, dan saya akan mereview kode-kode dan database dari sudut pandang saya. Deskripsi singkat dari proyeknya sendiri, proyek kami sendiri ini memiliki fungsi seperti kasir. Aplikasi kami mempunyai tampilan login agar setiap staf dapat menghitung total biaya barang dari pembeli dan menambahkan stok barang. Tujuan pengerjaan proyek ini sendiri sebagai pemenuhan tugas proyek akhir sebagai pengganti ujian akhir semester praktikum di akhir semester ini. Pengerjaan proyek ini merupakan pengimplementasian pembelajaran dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Proyek ini diharapkan membangun aplikasi kasir yang akan memenuhi semua kebutuhan dan permintaan dari deskripsi proyek. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang kode program. Jadi di sini saya menggunakan konsep MVC sendiri, yaitu model view dan controller. Jadi di controller kita memiliki kelas, kategori controller, di mana ini untuk mengambil hal-hal yang berhubungan dengan kategori dari database, seperti ada get kategori, insert kategori, update kategori, dan delete kategori. Lalu di bagian item controller sendiri, di sini merupakan kelas Java yang berhubungan dengan mengambil item dari database. Jadi di sini seperti dilihat ada get all items, get by ID, add item, update item, dan delete item. Lalu untuk cell controller sendiri ada get all, lalu ada kalau di stock ada get supplier, get stocks, get price by ID, get quantity by ID. Lalu di transaction controller kita memiliki get all, count runs by item, add runs, dan di user controller sendiri ada get all, get by ID, update, delete, insert, dan get login. Lalu untuk di modelsnya sendiri, di sini kita bisa melihat ada kelas kategori, database, item, sales, stock, supplier, transaction, dan user. Lalu untuk di views-nya kita bisa melihat ini untuk tampilan pop-up message kalau error, ini untuk kalau dia berhasil. Jadi di sini kita mempunyai frame untuk kategori sendiri. Ada frame add kategori, add item, add transaction, frame kategori di mana dia akan untuk menampilkan kode kategori dan serta kategori, dan terdapat ada menu untuk refresh listnya, add kategorinya, edit kategori, dan delete kategori. Lalu di incoming log, jadi di sini kita mempunyai frame incoming log di mana untuk menampilkan invoice, item ID, kode supplier, quantity, harga, dan tanggal dari barang yang masuk. Lalu di sini ada frame item, dia menampilkan barang-barang apa saja yang ada dalam database dengan menu refresh list, add item, edit item, dan delete item. Lalu untuk loginnya tampilannya dapat dilihat seperti ini. Lalu untuk menu ini nanti setelah login pengguna akan masuk ke frame ini. Lalu ini ada frame sales, lalu ini ada frame stock. Jadi saya akan mendemokan aplikasinya. Jadi pertama-tama pengguna akan disuruh untuk melakukan autentikasi terlebih dahulu. Jadi di sini kita sudah memiliki akun yang sudah terdapat di database, itu dengan username admin dan passwordnya admin. Kita masukkan admin, lalu login, lalu aplikasi akan mengarahkan pengguna ke main menu. Jadi di sini ada 5 menu, ada item, stock, sale, kategori, dan new transaction.
Jadi di item ini bisa seperti dilihat akan menampilkan item-item apa saja yang ada di database. Lalu contohnya kita akan meng-add sebuah item, kita bikin kodenya contohnya ABC99. Lalu kita bikin item name-nya contohnya pasta gigi. Lalu kita pilih kategorinya. Di sini terdapat kategori makanan, minuman, dan peralatan mandi. Kategori ini sendiri bisa kita tambahkan nanti di menu kategori. Lalu kita pilih peralatan mandi. Contohnya kita bikin harganya dengan 8.000. Lalu kita add item. Aplikasi akan menampilkan pop-up seperti ini message-nya. Nah, bagaimana jika contohnya sudah ada? Contohnya ini. Kan ini sudah ada di dalam database di tabel items. Nah, bagaimana jika ingin saya tambahkan lagi? Nah, program akan menampilkan pesan error, silahkan hubungi developer. Lalu, bagaimana jika ini kosong? Nah, jika salah satu kosong, maka program akan menampilkan pesan yaitu mohon isi semuanya, jangan ada yang kosong. Lalu di sini bisa kita lihat contohnya saya ingin mengedit item pasta gigi. Pasta gigi apa gitu? Saya bikin di sini Ciptaden. Nah, edit. Nah, program akan mengubah data dengan kode item ABC999 berubah menjadi namanya menjadi pasta gigi Ciptaden. Mari kita lihat di database. Nah, seperti yang sudah tertera, dari pasta gigi saja kini sudah berubah menjadi pasta gigi Ciptaden. Lalu contohnya saya ingin menghapus item ini, tinggal tekan delete item saja, maka barang otomatis akan terhapus. Lihat di sini di database. Nah, lalu selanjutnya kita ke menu stok. Nah, menu stok ini sendiri akan menampilkan jumlah stok dari item yang kita punya. Setelah bisa kita lihat di sini ada contohnya ini ada item ID-nya ini dengan nama itemnya ST kotak dingin, kode suppliernya SUP001 yaitu dengan stok sebanyak 35. Lalu di sel sendiri kita lihat di sini ada log transaksi ya dari pembelian. Di sini ada total transaksi, baru ada uang yang masuk. Baru untuk incoming lognya sendiri ini untuk barang yang masuk dari supplier sendiri. Terdapat ID invoice, item ID, code supplier, quantity, price, dan date. Lalu di kategori sendiri terdapat tabel yang dimana berisi kategori apa saja yang ada di tabel kategoris. Nah, kita bisa menambahkan kategori yang baru, contohnya. Lalu kita add kategori. Nah, lalu kita kembali seperti bisa dilihat dengan kode AQ004 dengan kategori kosmetik sudah ada di dalam database. Kita lihat juga di database secara langsung sudah tertulis. Lalu untuk transaksinya, contohnya ada pembeli yang ingin datang, maka kita langsung ke menu new transaksi. Baru di sini akan tertera ID dari item dan produk-produknya apa saja. Nah, jika ingin menambahkannya, kita bisa tinggal pakai tanda panah atas dan bawah, lalu kita tekan enter di salah satunya. Nah, maka program akan menampilkan sebuah message dialog dengan inputan, yaitu kita harus memasukkan quantity. Nah, contohnya jika kita memasukkan kuantitinya 0, program akan menampilkan pesan yang salah. Nah, jika kita tekan enter lagi yang kita pilih, contohnya 10, nah akan masuk ke dalam sini. Nah, gimana kita jika ingin membayar? Maka kita tinggal tekan pay. Contohnya di sini total belanjaan kita adalah 24.000. Nah, uang. Contohnya uang yang dimasukkan sendiri kurang dari 24.000. Contohnya saya di sini bikin 2.000. Maka program akan menampilkan pesan di mana nominal lebih kecil daripada
total transaksi. Nah, gimana kalau seandainya ada barang yang tidak sengaja dimasukkan? Nah, kan pasti kita harus menghapusnya dari tabel yang ini. Maka kita tinggal menekan delete item sendiri lah, lalu menghilang. Nah, jadi di sini kita ada menu edit quantity, lalu ada pay. Lalu sini untuk balik ke menu. Jadi itu tentang programnya. Jadi saya akan lanjut ke database. Jadi databasenya sendiri, di sini saya bikin nama databasenya AQCashier. Saya menggunakan MySQL dari XAMPP. Nah, di sini kita lihat ada 7 tabel, kategoris, items, sell transactions, stocks dan supplier, serta transaction dan user. Nah, kategoris ini dia berisi kategori yang sudah saya bahas di bagian program sebelumnya. Lalu di tabel items kita memiliki item ID, code cat, name, price. Di mana code cat ini kita ambil foreign key-nya langsung dari kategoris. Lalu kita ke sales transactions. Nah, sales transaction sendiri memiliki kolom ID TRX, total, money in, dan money change. Di mana ID TRX ini diambil dari ID TRX di tabel transactions. Baru di stocks bisa kita lihat ada ID invoice, item ID, code sub, quantity, price, dan date. Nah, untuk item ID dan code sub sendiri ini merupakan foreign key. Item ID diambil dari items dan code sub itu diambil dari suppliers. Nah, kita masuk ke tabel suppliers. Dia memiliki 4 kolom, di mana kolom pertama code sub, name, phone, dan address. Lalu di transactions kita memiliki 6 kolom, di mana ada ID TRX, item ID, quantity, total price, date, dan time. Di mana item ID ini sendiri merupakan foreign key yang diambil dari items. Lalu ada tabel users di mana memiliki kolom name, username, password, dan created ad. Jadi pada kali ini saya akan membedah satu-satu dari kolom dan atribut dari setiap tabel. Jadi yang pertama-tama kita ke tabel kategoris. Nah, tabel kategoris sendiri dia memiliki 2 kolom, code cat dan name, di mana code cat itu merupakan primary key-nya. Lalu dengan tipe datanya varchar sebanyak 50 karakter, lalu ada name dengan tipe data varchar variable karakter sebanyak 250 karakter. Lalu selanjutnya kita ada tabel items. Tabel items sendiri memiliki 4 kolom, ada item ID, code cat, name, dan price. Nah, item ID sendiri ini bertipe data varchar sebanyak 50 karakter, di mana item ID ada primary key, lalu ada code cat dengan tipe data varchar 50, di mana code cat ini merupakan foreign key. Lalu ada kolom name dengan tipe data varchar sebanyak 50 karakter. Lalu yang keempat ada price. Price ini merupakan tipe datanya integer sebanyak 12. Lalu kita ke sell transactions. Nah, di sell transaction sendiri ada 4 kolom, ID TRX, total, money in, dan money change. Untuk total money in dan money change memiliki tipe data integer sebanyak 11, lalu ada ID TRX dengan tipe datanya varchar. Lalu kita pergi ke stocks. Nah, untuk stok sendiri dia ada 6 kolom, ada ID invoice, item ID, code sub, quantity, price, dan date. ID invoice-nya sendiri merupakan primary key-nya dengan tipe data variable karakter sebanyak 50 karakter. Lalu ada item key dan code sub yang dimana merupakan foreign key.
dengan tipe data varchar juga sebanyak 50. Lalu ada quantity dengan integer sebanyak 12, lalu ada price dengan tipe data integer, lalu ada date dengan tipe datanya date. Lalu kita berlanjut pergi ke suppliers. Nah, di supplier sendiri dia memiliki 4 kolom, yaitu code sub di mana dia merupakan primary key dengan tipe data varchar. Lalu ada name, font, dan address. Untuk name dan font memiliki untuk name dia memiliki varchar 50, lalu ada font sebanyak varchar 15, lalu ada address dengan varchar 250. Lalu kita pergi ke transactions, di mana transactions ini memiliki 6 kolom, ada ID TRX, item ID, quantity, total price, date, dan time. ID TRX sendiri merupakan primary key-nya. Lalu untuk item ID-nya ini dia merupakan foreign key. Keduanya memiliki tipe data yang sama, yaitu varchar sebanyak 50. Lalu ada quantity dan total price yang memiliki tipe data yang sama, yaitu dengan integer sebanyak 11. Lalu kita ada date dengan tipe data date, lalu time sendiri dengan tipe data time. Lalu kita ke users, di sini ada 5 kolom. ID, name, username, password, dan created ad. ID sendiri memiliki tipe data integer, lalu name, username, dan password memiliki tipe data varchar sebanyak 50. Created ad merupakan timestamp dengan nilai defaultnya current timestamp. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.